Ya, ada request dari sahabat nama Linda. Boleh dong hari ini meditasi 15 menit. Biasakan 5 menit. Oke, boleh. Hari ini kita akan melakukan satu sesi, banyak sesi ya, tapi satu sesinya itu 15 menit. Nah, jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma, sebelum kita memulai, mari kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita, Sang Buddha. Sebentar ya. Ya, kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita, Sang Buddha, dengan membacakan Namo Tassa sebanyak 3 kali. Kita mulai. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Ya. Jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma, apa tujuan daripada kelas meditasi cinta kasih, kelas pelatihan pikiran pada hari ini? Tujuan yang paling utama adalah untuk membantu Bapak Ibu sahabat Dhamma semua memiliki kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia, lebih damai, dan lebih tenang. Dan untuk membantu menyelesaikan semua permasalahan yang mungkin saat ini dihadapi. Ya kan? Kalau Bapak Ibu mengikuti kelas ini dengan sungguh-sungguh selama 2 jam, ya, semoga masalah apapun yang dihadapi bisa dapat cepat diselesaikan. Kenapa? Karena gini Bapak Ibu, kehidupan itu sebenarnya apa sih? Saya sering membahas ini, tapi saya akan membahas ini lagi. Kehidupan adalah fenomena apapun yang terjadi pada pikiran kita, ya kan? Jadi kehidupan adalah fenomena apapun yang terjadi pada pikiran kita. Misalnya contoh ya, ada orang, ya kan? Ada orang, misalnya contoh ya, ada orang, ya kan? Dia menghadapi masalah besar, tapi pikirannya itu mentalnya kuat, ya kan? Pikirannya mentalnya kuat, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kesabaran, bisa menerima dengan lapang dada segala yang terjadi, maka itu bukan menjadi masalah besar. Mungkin itu masalah besar, tapi bagi pikiran dia itu bukan masalah besar, itu masalah biasa-biasa aja. Atau mungkin masalah yang sangat kecil. Tapi ada orang, dia hanya menghadapi masalah kecil. Masalah kecil itu contohnya seperti apa? Mungkin dia lagi pergi keluar rumah, habis itu dia dihina oleh orang, misalnya bawa mobil, bawa motor, habis itu ada orang ngomong kasar sama dia, kamu kenapa begini? Dia bisa pikirin itu seharian, 2 harian, 3 harian. Kenapa? Karena pikiran. Jadi kehidupan itu sebenarnya adalah semua fenomena yang terjadi pada pikiran kita. Jadi semua masalah yang dihadapi siapapun itu sebenarnya hanya ada di pikiran dan bisa diselesaikan dengan lewat pikiran. Seperti itu, ya kan? Semua masalah apapun itu bisa diselesaikan lewat pikiran. Jadi kehidupan seseorang itu bahagia atau menderita itu tergantung pikirannya. Apakah pikirannya bahagia atau pikirannya menderita. Seperti itu. Jadi kebanyakan orang mereka memulai kehidupan itu dengan cara yang salah. Mereka mencari apa yang ada di luar diri mereka. Ya, mereka mencari apa yang ada di luar diri mereka sehingga mereka tidak pernah puas. Tetapi bagi orang bijaksana, mereka tahu, ya kan? Mereka harus mencari ke dalam pikiran mereka karena kehidupan itu adalah semua fenomena yang terjadi di pikiran. Jadi kehidupan Bapak Ibu, kehidupan kita seperti apa, semua itu tergantung fenomena apa yang terjadi pada pikiran kita. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi orang bisa menderita kalau dia penuh dengan kebencian. Ya, orang bisa menderita kalau dia penuh dengan kebencian. Kenapa? Karena ketika dia benci orang, maka dia menginginkan orang lain atau orang lain menderita. Ketika dia menginginkan penderitaan bagi yang lain, maka dia menciptakan penderitaan. Karena dia menciptakan penderitaan dalam pikiran dia, maka pikirannya akan menderita. Maka kehidupannya juga akan menderita. Seperti itu. Tapi berbeda dengan orang yang punya cinta kasih. Seseorang yang mengharapkan kebaikan, kebahagiaan bagi dirinya, dan yang lain, ya kan? Dia menciptakan banyak sekali kebahagiaan dalam pikirannya. Maka pikirannya akan bahagia, maka kehidupannya akan bahagia. Seperti itu. Jadi kita akan fokus pada meditasi cinta kasih pada hari ini. Oke, kalau Bapak Ibu sahabat Dhamma kiranya ada pertanyaan tentang apapun, baik tentang Dhamma, tentang kehidupan, tentang meditasi, silakan ketika di kolom chat, nanti kita akan mendiskusikannya bersama-sama. Ya kan? Jadi semua itu tergantung pikiran Bapak Ibu. Apapun yang terjadi pada kehidupan kita tergantung daripada fenomena pikiran. Ya kan? Ada orang, ya misalnya ini berhubungan dengan harta ya. Ada orang, dia dapat 1 miliar pun nggak puas.
Kenapa? Pikiran. Bagi dia masih merasa miskin. Ya kan? Ada orang hanya mendapatkan sedikit rezeki aja. Dia merasa itu sangat besar, dia merasa itu sangat bersyukur, ya kan, dia merasa itu besar. Maka berapapun yang dia miliki, dia makmur. Itu semua tergantung pikiran. Kehidupan harmonis juga sama, ya kan? Ada orang yang sebenarnya pada kenyataannya tidak ada masalah dengan siapapun, tapi ketika dia sering melamun, menghayal, kenapa orang begini, kenapa orang melakukan ini pada dia, kenapa orang melakukan hal jahat kepada dia dan segala macam, maka hidupnya akan jadi ruwet. Dia tidak akan memiliki hidup yang harmonis dengan siapapun, ya kan? Tapi ada orang yang selalu penuh dengan cinta kasih, mengharapkan kebaikan bagi dirinya dan bagi yang lain, maka karena dia menciptakan banyak kebahagiaan, maka hidupnya, pikirannya akan bahagia. Maka ketika pikirannya bahagia, maka hidupnya bahagia. Admin, boleh dong ke tahap terakhir. Jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma, semua adalah tentang pikiran, ya. Oke, kita akan meditasi bersama-sama Bapak Ibu sahabat Dhamma. Kita akan meditasi bersama-sama, kita akan meditasi sekitar 15 menit. Bagi Bapak Ibu yang masih baru, bagaimana cara meditasi? Yaitu tinggal cari tempat duduk yang nyaman, lalu pejamkan mata, nanti saya akan bimbing. Di sini ada tulisan, semoga dengan semua tabungan kebajikan yang sebesar ini, semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dhamma terbesar dan selalu mendapat kehidupan terbaik. Nanti ketika Bapak Ibu ikutin, Bapak Ibu akan tahu maksudnya seperti apa. Ya, yang penting dilakuin dulu, nanti Bapak Ibu yang akan paham sendiri. Oke, mari sama-sama kita meditasi 15 menit Bapak Ibu. Ya. Ya Bapak Ibu sahabat Dhamma, sama-sama kita meditasi cinta kasih. Kita pejamkan mata, nanti saya akan bimbing meditasinya. Ya Bapak Ibu sahabat Dhamma semua, apapun yang terjadi pada fenomena pikiran, terima dengan lapang dada, dan abaikan saja. Terima semua dengan lapang dada, dan abaikan saja. Bapak Ibu sahabat Dhamma inginkan semua kebaikan Bapak Ibu di semua kelahiran, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan damai yang terbesar. Bapak Ibu pengen mereka semua mendapat kebahagiaan damai yang terbesar. Diinginkan saja, cukup diinginkan. Bapak Ibu semua inginkan, pengen mas semua kebaikan Bapak Ibu itu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar. Jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma sangat menginginkan semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar. Bapak Ibu juga pengen mereka semua mendapat kehidupan yang terbaik. Ya. Jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma pengen semua kebaikan Bapak Ibu yang besar di seluruh kelahiran Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan Dhamma yang terbesar. Bapak Ibu pengen semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan Dhamma yang terbesar. Bapak Ibu juga pengen mereka mendapatkan semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kehidupan yang terbaik bagi semua. Terus Bapak Ibu seperti itu, inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan juga kehidupan yang terbaik bagi semua makhluk di seluruh alam semesta. Terus seperti itu Bapak Ibu, pikiran melayang apapun, terima saja dengan lapang dada dan abaikan saja. Bapak Ibu inginkan semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan yang terbaik bagi semuanya. Terus inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua makhluk, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan terbaik. Ya, cukup diinginkan, cukup dikehendaki, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar, juga kehidupan yang terbaik bagi semua makhluk di seluruh alam semesta
Terus Bapak Ibu, inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan terbaik bagi semua makhluk di seluruh alam semesta. Ya, terus Bapak Ibu, inginkan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, ingin banget semua tabungan kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Ya, terus Bapak Ibu, inginkan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, ingin banget semua tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar, juga kehidupan yang terbaik bagi semua makhluk di seluruh alam semesta. Ya, bagus sekali Bapak Ibu, inginkan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, ingin banget semua tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar, juga kehidupan yang terbaik bagi semua makhluk di seluruh alam semesta. Ya, Bapak Ibu terus kehendak dengan sungguh-sungguh, inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin banget semua tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan juga kehidupan yang terbaik bagi semua makhluk di seluruh alam semesta. Terus inginkan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, inginkan dengan sepenuh hati, ingin banget semua tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar, juga kehidupan yang terbaik bagi semua makhluk di seluruh alam semesta. Terus Bapak Ibu, pikiran apapun yang muncul, terima aja dengan lapang dada, abaikan saja. Bapak Ibu munculkan kehendak, keinginan yang sangat besar. Pengen banget semua tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar, juga kehidupan yang terbaik bagi semua makhluk di seluruh alam semesta. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin banget semua tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar, juga kehidupan yang terbaik bagi semua makhluk di seluruh alam semesta. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, pengen banget semua tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar
bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar dan juga kehidupan yang terbaik. Ya Bapak Ibu, minta dengan sungguh-sungguh, pingin banget semua tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan yang terbaik bagi semua makhluk di seluruh alam semesta. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, pingin banget semua tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, pingin pingin semua tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan yang terbaik bagi semua makhluk di seluruh alam semesta. Inginkan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, sepenuh hati, pingin banget semua tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Ya bagus sekali Bapak Ibu, sepenuh hati, pengen banget semua tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget, pengen banget semua tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, pengen banget, pengen banget semua tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Ya Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, kehendak sepenuh hati, pengen banget semua tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta bahagia damai yang terbesar dan juga kehidupan yang terbaik.
bagi semua makhluk di seluruh alam semesta. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget dengan sepenuh hati. Semoga semua tabungan kebaikan yang besar ini bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Oke Bapak Ibu, cukup ya, udah 15 menit. Nanti kita akan lakukan lagi. Ya, jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma, inilah yang perlu kita lakukan setiap saat sepanjang hidup kita. Dari bangun pagi sampai sebelum tidur. Ya, kalau Bapak Ibu ada waktu, ya kan, misalnya 15 menit, 20 menit, atau 1 jam, mau melakukan meditasi cinta kasih, bagus juga, bagus sekali. Ya, karena meditasi cinta kasih ini, seberapa besar pun, misalnya orang nih sibuk bekerja seharian, banyak tekanan, banyak stressful dan segala macam. Kalau meditasi 5, 10 menit, 15 menit, pasti pikirannya langsung tenang, damai lagi, langsung bahagia lagi. Seperti itu. Jadi bagus sekali. Ya kan? Ini juga mungkin setiap sesi Zoom saya pengen nih adakan meditasi 15 menit, mungkin 1 kali atau 2 kali, ya kan? Karena bagus sekali. Oke Bapak Ibu sahabat Dhamma, kalau ada pertanyaan tentang apapun, baik tentang Dhamma, kehidupan atau meditasi, silakan ketik di kolom chat. Nanti kita akan mendiskusikannya bersama-sama. Jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma, sebenarnya ya inilah yang perlu kita kerjakan setiap saat dalam hidup kita. Melakukan cinta kasih setiap saat dalam hidup kita. Inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget, pengen banget. Maksudnya kata-katanya itu nggak penting, tapi aplikasi di batinnya itu yang penting. Jadi di batin itu diinginkan dengan sepenuh hati, pengen banget semua tabungan kebaikan. Maksudnya tabungan kebaikan itu adalah semua kebaikan yang pernah kita lakukan di seluruh kelahiran kita saat ini ataupun di masa lampau. Kita ingin kebaikan ini bisa memberikan, kan kebaikan itu punya energi, ya kan? Kebaikan ini bisa berbuah seperti yang kita inginkan. Jadi kita ingin semua kebaikan ini bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, ya kan? Jadi kita pengen semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan damai yang terbesar. Karena dari semua kebahagiaan kan kebahagiaan damai yang paling tinggi. Nah, kita inginkan semua makhluk mendapatkan kebahagiaan damai yang terbesar bagi mereka. Dan kita juga inginkan kehidupan yang terbaik bagi mereka. Oh ya, jadi sekitar beberapa hari yang lalu saya ketemu cara. Bagaimana sih caranya menyebarkan cinta kasih ini kepada apa namanya? Kepada orang-orang yang mungkin background-nya itu bukan Buddhis, ya kan? Mungkin belum pernah belajar Dhamma. Yaitu admin tolong dong ke halaman yang itu. Nah, Bapak Ibu bisa baca di sini. Mungkin sekitar berapa lama yang lalu ada seorang peserta dari Sabadama Ana memberikan suatu quote, ya kan? Nah, saya coba, oh ya itu quote benar juga, jadi saya tambahin di sini. Jadi seperti ini. Semoga dengan semua tabungan kebaikan, kalau semua orang percaya kebaikan, ya, nggak semua orang sih, tapi sebagian besar orang di dunia percaya akan kebaikan, ya. Semua kebaikan besar ini, semua makhluk, kalau misalnya mereka bukan Buddhis, mungkin semua makhluknya diganti dulu aja, semua orang. Nanti kalau dia udah mulai ngerti, tetap harus semua makhluk ya di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan terbesar di dalam kebenaran. Ini sama aja dengan kebahagiaan damai terbesar. Karena damai itu adalah kebenaran. Jadi kita pengen mereka dapat kebahagiaan terbesar di dalam kebenaran. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mau sharing kepada mereka yang bukan Buddhis, caranya seperti ini. Jadi ajak mereka cinta kasih, bilang, yaudah kamu inginkan kebaikan kamu, supaya banyak sekali orang bisa mendapatkan kebahagiaan terbesar di dalam kebenaran. Nanti kan udah pasti, ketika dia melakukan itu, ya dia udah Buddhism sebenarnya. Nanti dia akan pelan-pelan ngerti, oh ternyata semua makhluk, ya bukan cuma orang. Jadi semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Seperti itu. Jadi
Bapak Ibu bisa sharing cinta kasih ini baik kepada yang Buddhis atau yang bukan Buddhis. Kalau yang kepada yang Buddhis, tetap cara tadi lebih baik, kebahagiaan yang terbesar. Tapi kalau pada yang bukan Buddhis, ini dulu awalnya. Nanti kalau dia udah yakin sama Buddhism, baru kebahagiaan yang terbesar, seperti itu. Ya, ada pertanyaan, coba saya baca dulu. Dari salah satu sahabat Dhamma kita, Pak Paulus, bagaimana agar kita disenangi banyak orang? Karena saya merasa tidak punya teman. Saya merasa susah dalam bergaul karena saya pendiam, Pak. Tidak pandai bicara. Bicaranya dengan cinta kasih sih. Jadi sebenarnya gini, nggak bergaul dengan banyak orang itu nggak masalah kok. Jadi gini, ya. Jadi saya akan sharing saya kan seminggu itu bisa 4 kali olahraga, 4 sampai 5 kali lah, ya kan. Jadi saya olahraga itu di salah satu tempat olahraga sih, tempat fitness gitu. Jadi pada saat saya istirahat, saya duduk di lantai 1. Terus habis itu yang orang-orang yang olahraga yang udah selesai dia turun ke lantai 2, sekitar ada 3-4 orang, ya kan. Mereka ngobrol-ngobrol. Nah, tapi satu kalimat mereka pasti ada satu kata kotor. Ya, seperti apapun lah, Bapak Ibu pasti paham. Saya nggak mungkin ngomong di sini. Jadi, hampir setiap kalimat. Kenapa saya bisa dengar? Karena saya duduknya dekat banget sama mereka. Jadi maksudnya kita buat apa berteman dengan banyak orang? Kalau misalnya hal-hal seperti itu yang diomongin. Jadi kayak kadang saya ke tempat makan, ya kan? Kadang bukan saya mau sengaja dengar, tapi orang ngomongnya aneh. Selalu ada kalimat kotor lah, inilah segala macam, ya kan? Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu bergaul dengan semua orang, ya. Buddha mengatakan kalau kita tidak bisa menemukan sahabat yang setara dengan kita, maksudnya setara dalam hal moralitas, keyakinan, kebijaksanaan, dan kedermawanan, lebih baik kita hidup sendirian, ya kan? Hidup sendirian. Tapi kalau ada orang yang setara atau lebih baik, kita harus berteman dan bergaul dengan mereka. Jadi jangan pernah merasa kesepian. Karena apa? Ya kan? Nggak ada gunanya sih bergaul dengan orang-orang yang tidak punya moralitas, nggak guna sama sekali, ya kan? Jadi kalau mau misalnya gini, ya kan? Sahabat Dhamma yang tadi bertanya, bisa aja berteman dengan orang-orang yang ada di Zoom RMCK atau yang ada di kelas ini. Pasti itu gini Bapak Ibu ya. Jadi semua yang telah melakukan meditasi cinta kasih seperti menginginkan semua kebaikannya itu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik, maka semua udah teman. Buat apa? Kenapa merasa kesepian? Ya kan tidak, nggak ada, temennya banyak lagi, ya kan? Temennya banyak, ada dewa, ada Brahman dan segala macam. Maka daripada itu kita harus melatih cinta kasih ini dengan sungguh-sungguh. Jadi kita inginkan dari pagi sampai sebelum tidur, inginkan dengan sungguh-sungguh semua kebaikan kita, semua kebajikan kita di seluruh tumbuh lahir bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik. Sebenarnya kita nggak perlu bergaul dengan orang-orang yang tidak punya moralitas, tidak mengenal dhamma, tidak mengenal cinta kasih, nggak ada gunanya. Terus terang saya jarang banget berkomunikasi dengan orang yang tidak melakukan cinta kasih atau orang yang tidak bermoral, jarang sekali. Jadi kayak misalnya saya ke tempat olahraga itu, ya kan, dia nyapa saya, tapi saya balas sapaan, tapi habis itu saya nggak mau ngajak ngobrol. Kenapa? Ya saya juga nggak menghakimi dia, itu terserah dia mau ngapain. Tapi apa? Saya nggak bisa bergaul dengan orang-orang yang setiap kalimatnya itu pasti ada satu kata kotor dan segala macam, ya kan? Sebenarnya gini, orang-orang mungkin di Indonesia atau di luar atau dimanapun di luar negeri, mereka terbiasa menggunakan kata kotor. Sebenarnya itu akibatnya besar nggak? Misalnya contoh, dia mengatakan, saya pakai kalimat halusnya aja ya, misalnya, dia mengatakan ya seperti dogi, tapi nggak mungkin dogi sih, maksudnya pakai kalimat yang kasar. Nah, dia nggak tahu sekali dia ucap seperti itu, dia akan melekat pada kehidupan itu dan dia akan terlahir berkali-kali seperti itu. Mereka nggak tahu, ya kan? Maka daripada itu adalah tugas kita untuk mengenalkan cinta kasih ini dan mengenalkan damai ini pada banyak sekali orang di dunia. Demi apa? Demi kebaikan banyak pihak, Bapak Ibu. Karena banyak sekali orang itu mereka tidak tahu, ya kan? Mereka sedang melukai diri mereka. Mereka mungkin asik ngomong supaya dapat teman, supaya ada pergaulan, supaya ada yang bisa terima mereka di dalam pertemanan dengan hal-hal seperti itu. Tapi itu sangat membahayakan. Terus terang sangat membahayakan seperti itu, ya. Jadi sebenarnya tidak perlu bergaul dengan semua orang, ya. Kita cukup bergaul dengan yang punya moralitas, yang punya cinta kasih, udah cukup. Ya kan? Udah cukup itu aja. Nah, kan banyak yang melatih cinta kasih, ada banyak sekali. Ya udah, itu adalah teman kita semua, itu adalah sahabat kita semua. Jadi kita nggak perlu merasa kesepian sama sekali. Ada yang mau bertanya lagi dari sahabat Damana. Terima Pak Paulus, izin saya share quote-nya ya. Terus dari sahabat Dhamma Santi, saya mau tanya Pak Paulus, apakah dengan meditasi dengan mengucapkan makhluk hidup bahagia bisa terjadi sementara ajaran Sang Buddha bahwasanya segala sesuatu tergantung dari diri kita sendiri. Artinya kitalah masing-masing dari yang menentukan atas kebahagiaan masing-masing. Oke,
pertanyaan bagus. Gini, misalnya ada orang mau beli kopi, tapi nggak ada yang jual kopi. Bisa nggak dia minum kopi? Ya nggak bisa. Ya kan? Memang kayak semua makhluk di seluruh alam semesta itu tergantung karma mereka masing-masing. Tapi kan kita harus cinta kasih terus supaya kita membuka peluang bagi mereka untuk mengenal Dhamma. Seperti itu. Jadi saya tahu kok banyak banyak sekali orang yang ngomong seperti ini, apalagi di kalangan-kalangan terus terang sekitar awal-awal saya belajar Buddhism. Ini terus terang saya katakan banyak orang itu berpikir buat apalah nolong makhluk atau begini dan segala macam, semua makhluk tergantung karma mereka. Tapi ya kita lakukan ini untuk diri kita di awal, untuk diri kita dulu. Jadi kita mau nggak hidup kita bahagia, ya udah kalau kita mau kita lakukan. Mereka dapat atau nggak dapat itu tergantung karma mereka, tergantung karma mereka. Mereka akan berkembang dalam dhamma atau enggak itu harus tergantung usaha mereka. Tapi kan harus ada kondisi. Kalau orang mau makan tapi di seluruh dunia nggak ada yang bikin makanan, dan dia mau dapat makanan dari mana? Seperti itu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi orang mau mengenal dhamma, tapi pasti ada sih yang menyebar dhamma. Saya nggak mau bilang kalau nggak ada yang menyebar, pasti ada. Yaitu harus diri kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita harus mendapat manfaat dari itu. Kita nggak bisa, oke, saya akan sharing sedikit. Ada orang-orang di dunia yang setelah mengenal dhamma, mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Jadi mereka tidak peduli dengan orang lain sama sekali. Jadi mereka pengennya hanya membebaskan diri mereka sendiri. Nah, jadi mereka ini butuh waktu yang sangat lama untuk mencapai nibbana. Butuh waktu yang sangat lama. Karena butuh waktu yang sangat lama untuk merubah pikiran mereka. Tetapi kalau kita baca di Tipitaka, ada orang-orang yang hanya berapa kehidupan, akhirnya dia bisa menjadi Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arahat. Kenapa? Karena mereka menyebarkan cinta kasih terus. Mereka pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik, sehingga mereka cepat memahami damanya. Seperti itu. Jadi gini, ya kan? Memang semua makhluk tergantung karmanya masing-masing. Tapi kan bukan berarti kita duduk aja di rumah nggak ngapa-ngapain. Ya semua tergantung masing-masing. Terus tiba-tiba makanan minuman datang sendiri. Terus ya buat apa bekerja? Buat apa ini? Buat apa itu? Kalau jadi gini, semua makhluk memang tergantung karma mereka masing-masing. Tetapi kita bisa mempengaruhi karma yang lain. Setiap makhluk itu bisa saling mempengaruhi karma, ya kan? Makanya kita harus terus memancarkan cinta kasih ini supaya apa? Membuka peluang banyak makhluk untuk mendapat kebahagiaan yang terbesar. Apakah bakal semua makhluk? Ya enggak. Hanya semua makhluk yang menginginkan damai itu aja yang bakal dapat. Seperti itu, ya. Ada yang bertanya lagi? Maaf, izin bertanya Pak Paulus, apakah kalau kita menumbuhkan keinginan yang kuat dalam meditasi itu termasuk keserakahan atau enggak? Apakah batin kita bisa berkembang jika kita tetap memaksa mengikat hal itu? Tergantung keinginan apa. Misalnya contoh, pengen jadi arahat, pengen jadi Buddha. Ya, itu emang keserakahan, tapi apakah itu salah? Enggak, itu tidak sepenuhnya buruk. Pengen menjadi Buddha, pengen menjadi arahat, memang itu kemelekatan, tapi kan itu bisa membuat kita suatu hari menjadi Buddha atau arahat. Jadi misalnya contoh pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar, itu adalah cinta kasih. Tapi memang di dalam semua arus pikiran makhluk yang belum menjadi Buddha atau arahat, belum menjadi Buddha, Pacika Buddha atau arahat, apapun yang muncul dalam pikiran mereka akan melekat pada itu. Makanya ada hasil daripada karma. Tanpa kemelekatan, karma tidak bisa berbuah, terus terang. Tanpa kemelekatan, karma tidak bisa berbuah. Lalu kalau misalnya yang ada orang berpikir, ya kan, tanpa menumbuhkan keinginan yang kuat, terus mau ngapain dalam hidup? Karena kehidupan yang penting itu Buddha melarang kita punya keinginan yang buruk, punya pikiran yang salah. Bukan sama sekali tidak punya keinginan. Kalau keinginan baik, pengen berdana, pengen jalanin sila, pengen semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar, salahnya di mana? Ya kan, salahnya di mana? Siapa yang dirugikan karena itu? Ya kan? Tapi kalau benar-benar pengen terbebas dari tumimba lahir tanpa keinginan sama sekali, bisa ada caranya. Tapi tergantung pengen nggak. Caranya adalah meditasi aja kuat-kuat. Pengen meditasi, semoga semua kebajikan ini bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik. Lalu bilang dalam hati kuat-kuat, hancurkan semua keinginan tanpa sisa dalam satu duduk sesi meditasi. Ya kan, bisa nggak? Sanggup nggak? Kita jangan cuma ada pikiran teori-teori doang. Oh, punya keinginan begini-begini, sanggup nggak? Nah, saya tahu nggak semua orang itu bisa seperti itu. Makanya saya pakai cara yang halus, yaitu kembangkan cinta kasih, maka cita-cita akan tercapai. Ya, orang banyak yang mau kalau kayak gitu. Wah, cita-cita bisa tercapai. Caranya hanya dengan meditasi cinta kasih. Ayolah, lakukan dengan sungguh-sungguh dari pagi sampai malam. Tapi kalau misalnya pengen nggak terbebas, nggak semua orang itu siap untuk terbebas dari semua keinginan. Tapi kalau pengen pun ya udah kita katakan kepada diri kita. Kita tidak bisa memaksa semua orang seperti diri kita. Kita nggak bisa seperti itu, ya kan? Kalau pengen menghancurkan semua keinginan ya udah lakukan. Semoga semua keinginan saya hancur dalam satu kali duduk sesi meditasi. Sanggup nggak mikirin itu? Bahagia nggak ketika mikirin?
Itu aja. Ya kan? Oke, kita akan meditasi lagi. Sekarang Bapak Ibu pikirkan cita-cita luhur. Kita meditasi sebentar aja. Cita-cita luhur yang Bapak Ibu ingin capai di masa depan. Kalau pengen menghancurkan semua keinginan, ya udah lakukan, ya kan? Kita nggak bisa cuma berteori apakah ini baik, apakah ini buruk, apakah begini begini begini, nggak bisa. Kalau memang bagi kita itu bagus menghancurkan semua keinginan dalam satu sesi meditasi, lakukan seperti itu. Ya, oke, kita meditasi lagi Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin banget semua kebaikan yang besar ini bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin banget semua tabungan kebaikan yang besar ini bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin banget semua tabungan kebaikan yang besar ini bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Ingin banget semua tabungan kebaikan yang besar ini bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin banget semua tabungan kebaikan yang besar ini bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Sembari mikirin cita-citanya di masa depan mau seperti apa. Tapi kalau mau cita-citanya tercapai harus dengan keinginan sungguh-sungguh, kehendak sungguh-sungguh, pengen banget semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Oke, cukup meditasinya. Ya, jadi apakah mudah menghancurkan semua keinginan? Jadi gini Bapak Ibu, sebelum seseorang jadi Buddha atau Arahat, ya semuanya disebut keinginan lah. Bahkan keinginan untuk menghancurkan kotoran batin juga itu keinginan. Tapi kan ada keinginan baik, ada keinginan buruk. Yang nggak boleh itu keinginan buruk. Keinginan baik, membantu orang yang susah, membantu orang yang menderita, mengurangi penderitaan makhluk lain, pengen orang lain mendapat kebahagiaan yang terbesar. Di sini jeleknya di mana? Tapi mungkin ada yang berpikir, tapi kan kita harus menghancurkan semua keinginan, ya udah lakukan. Ya kan daripada ya, lakukan. Jadi duduk aja, duduk meditasi. Semoga saya tidak mau bangun dari tempat duduk ini sebelum saya menghancurkan semua keinginan. Ya. Semua orang kan ada pilihan. Bahkan Buddha Maha Suci. Orang mau jadi arahat, Buddha kasih tahu caranya. Orang mau jadi sotapanna, Buddha kasih tahu caranya. Orang mau jadi dewa, belum siap jadi makhluk suci, Buddha juga kasih tahu caranya. Ada orang mau jadi bodhisatta, Buddha juga kasih tahu caranya. Apakah Buddha menghalangi orang, maksudnya mengatur-ngatur hidup orang? Enggak. Buddha hanya membantu doang. Apa aspirasi mereka? Buddha bantu. Udah, seperti itu doang. Bukan Buddha nggak ceramah ke setiap orang di setiap kali ceramah itu, hancurkan semua keinginan, hancurkan semua keserakahan. Bagi mereka yang sudah siap untuk menghancurkan semua keserakahan, Buddha akan ceramah seperti itu. Bagi mereka yang masih pengen terlahir jadi dewa, pengen menjadi suami istri di banyak kehidupan bersama-sama, atau pengen menjadi bodhisatta, atau pengen jadi apapun, Buddha kasih tahu semua caranya. Seperti itu. Ya kan? Jadi kalau misalnya diri sendiri pengen menghancurkan semua keinginan, ya udah, langsung aja duduk meditasi. Saya tidak akan bangun dari tempat duduk ini sebelum semua keinginan saya hancur. Ya kan ada pilih, ini caranya, tinggal mau dilakuin atau tidak. Ya kan seperti itu, jadi setiap orang bebas. Tapi kenapa saya selalu dari sesi Zoom ke sesi Zoom hanya mengajarkan cinta kasih ini? Yang lain itu cuma variasi. Karena ketika seseorang menginginkan semua makhluk mendapat kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik, entah dia mau segera mengakhiri kelahiran, itu bagus.
Entah dia masih pengen bertumimba lahir, terus membantu banyak orang, itu juga nggak masalah. Apapun aspirasi dia, itu nggak masalah. Karena apa? Karena itu adalah demi semua makhluk mendapat kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Jadi setelah cinta kasih, setelah seseorang bisa melakukan cinta kasih, apapun yang ada di pikiran mereka mau seperti apa, itu nggak masalah. Yang Buddha larang itu adalah, misalnya ada orang pengen membunuh orang lain, Buddha nggak pernah ajarin. Ada orang pengen mencuri, Buddha nggak pernah ajarin. Semua yang buruk-buruk, Buddha nggak pernah ajarin. Tapi kalau misalnya ada orang pengen terakhir jadi raja dewa, bagaimana caranya? Buddha ajarin. Ada orang pengen jadi suami istri bersama-sama di banyak kehidupan, bagaimana caranya? Buddha ajarin. Ada orang pengen jadi makmur, bagaimana caranya? Buddha ajarin. Apakah Buddha mengatakan tidak boleh punya keinginan itu, tidak boleh punya keinginan itu? Enggak. Ya kan? Karena orang yang punya cinta kasih bisa memahami pikiran semua makhluk. Tidak akan memaksakan kehendak semua makhluk. Ya udah, makhluk semua bebas. Yang penting kita terus pancarkan cinta kasih. Kita inginkan semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Terus terang, ya kan? Apa namanya? Cara kita menyebarkan Buddhism, kita nggak boleh mengatakan kepada orang seperti ini. Apa namanya? Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kurang oke, ya kan? Lebih baik ajarkan mereka dhamma dan katakan kepada mereka, dengan dhamma ini mereka bisa mencapai cita-cita luhur mereka. Mereka lebih senang. Terus terang mereka jauh lebih senang. Misalnya contoh, Buddha mengatakan seperti ini. Bagi orang yang punya moralitas dan cinta kasih, apapun yang mereka cita-citakan pasti tercapai. Orang senang, bakal dengan semangat belajar dhamma. Ya kan? Misalnya hasil dari berdana adalah makmur gini-gini, orang senang, ya kan? Terus kalau untuk orang-orang yang udah siap untuk mengakhiri kelahiran, Buddha akan ceramah yang berbeda, yaitu berapa banyak penderitaan di dunia, kelahiran buat apa lagi terlahir, lebih baik mengakhirinya sekarang. Orang itu senang karena mereka mau jadi arahat pada waktu itu juga. Jadi semua orang itu berbeda, kita nggak bisa samain. Tetapi cinta kasih ini adalah universal bagi siapapun. Entah dia pengen segera menghancurkan kotoran batin, entah dia pengen segera mencapai nibbana, entah dia masih punya cita-cita luhur, atau entah dia mau jadi bodhisatta, atau dia mau jadi murid Buddha, atau dia mau melihat Buddha masa depan, itu semua nggak apa-apa, bagus semua. Yang penting dia cinta kasih setiap saat, seperti itu. Kalau Bapak Ibu sahabat Dhamma ada pertanyaan lagi, silakan ya Bapak Ibu. Sebentar, izin minum dulu. Jadi, Bapak Ibu sahabat Dhamma, tugas kita dalam hidup ini apa sih? Tugas kita setelah mengenal cinta kasih. Tugas kita yang paling pertama adalah memancarkan cinta kasih ini setiap saat. Dari pagi sampai sebelum tidur. Terus setiap saat, kemanapun kita pergi. Kalau ada waktu, 5 menit, 10 menit juga bagus. Kalau mau 20 menit, 30 menit, bagus juga. Mau 1 jam, 2 jam, bagus juga, terserah. Yang penting hati ini happy ngelakuinnya. Ya? Nah, jadi lakukan cinta kasih ini setiap saat, maka hidup ini nggak ada yang perlu dipusingin. Kenapa? Oke, saya akan kasih tahu. Jadi gini, akan saya sharing sama Bapak Ibu. Di alam semesta ini, di alam semesta, ya kan? Di alam semesta inilah, ya kan? Ada makhluk-makhluk yang punya power, ya kan? Ada makhluk-makhluk yang punya power atau kekuatan, entah manusia, dewa atau Brahma, ya kan? Mereka akan memikirkan berbagai cara untuk melindungi orang yang punya cinta kasih, ya kan? Jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma nggak usah pusing akan apa yang terjadi dalam kehidupan, ya kan? Jadi gini, contohnya aja contoh, ya kan? Di dunia ini, di alam semesta ini banyak ada beberapa, nggak banyak sih, nggak banyak. Beberapa orang ada maksudnya yang sudah ditakdirkan di masa depan akan menjadi Buddha. Ya kan? Mereka akan menjaga semua makhluk punya keyakinan pada Dhamma. Para dewa, para Brahma harus melakukan kewajiban mereka, membantu siapapun yang melaksanakan cinta kasih dan damai dengan sungguh-sungguh. Melaksanakan damai sudah bagus, apalagi menginginkan semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Para dewa punya power, punya kekuatan. Para Brahma punya power. Jadi, terus terang, saya tidak percaya sedikit pun kalau misalnya ada orang yang melakukan cinta kasih ini dengan sungguh-sungguh, yang menginginkan semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Hidupnya susah, saya nggak percaya. Mungkin hal-hal buruk masih bisa terjadi pada mereka karena akibat dari karma buruk. Tapi kalau hidupnya buruk dari pagi sampai malam setiap hari, penuh beban, penuh stres, penuh tekanan, nggak ada hal seperti itu. Saya yakin tidak ada hal seperti itu. Mungkin hal-hal buruk bisa terjadi. Karena apa? Karena kadang dewa tidak bisa, bahkan para dewa pun tidak bisa menghalangi karma buruk orang berbuah. Ya, tetapi hidupnya susah, hidupnya menderita, impossible.
Ya kan? Impossible. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir lagi akan hidup Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu terus cinta kasih setiap saat. Maka para dewa dan Brahma di 10.000 alam semesta akan membantu Bapak, menjaga Bapak Ibu, melindungi Bapak Ibu supaya hidup Bapak Ibu tidak ada masalah sama sekali. Dan membantu cita-cita luhur Bapak Ibu tercapai. Nah, tugas kita berikutnya itu apa? Tugas kita berikutnya adalah mengenalkan cinta kasih ini pada banyak orang di seluruh dunia. Jadi kalau misalnya dia Buddhism, pakai cara yang tadi. Admin tolong dong. Nah, ini. Semoga semua kebaikan ini bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dan terbesar. Nah, kalau yang ini yang bukan untuk Buddhism, ya. Yang ini bukan untuk Buddhism. Jadi pengen semua mendapat kebahagiaan terbesar melalui kebenaran. Mereka akan yakin pada kebenaran. Lambat laun mereka akan jadi Buddhis. Akan segera jadi Buddhis. Ya, kita tidak perlu memaksakan siapapun jadi Buddhis. Yang penting mereka melaksanakan dhamma dalam hidup mereka. Ya, jadi kalau misalnya ketemu orang, ya kan, sharing, pikirkan berbagai cara supaya mereka ada pikiran aja, pengen semua kebaikan mereka bisa memberikan semua orang atau semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan terbesar dalam kebenaran dan kehidupan terbaik. Tapi kalau yang Buddhism langsung aja kebahagiaan dan terbesar. Ya, kita harus memotivasi banyak orang, mendorong banyak orang untuk melatih cinta kasih ini. Kenapa? Kenapa? Karena banyakkan orang itu mereka menyakiti diri mereka setiap saat. Karena mereka nggak tahu sih, terus terang mereka nggak tahu. Jadi kita harus memberikan dhamma dan cinta kasih ini kepada mereka supaya kehidupan mereka lebih baik. Dan untuk apa sih tujuan paling utama? Supaya dhamma ini bisa berlanjut dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir sama sekali akan kehidupan Bapak Ibu. Mau secara materi, mau secara kesehatan, mau secara hubungan, tenang aja. Dan gini Bapak Ibu, mungkin akan ada ini doang. Mungkin ada yang pernah nanya kenapa dia udah latih cinta kasih tapi nggak mungkin sih itu, ya kan? Masih misalnya contoh anggaplah ada orang melatih cinta kasih terus ada orang yang jahat sama dia. Nggak mungkin. Ya mungkin, tapi nggak mungkin terus-terusan. Kenapa? Karena orang yang jahat sama dia begitu pada orang yang penuh cinta kasih dalam waktu singkat kepalanya akan pusing-pusing. Dia akan sakit. Ini banyak cerita di Jataka banyak. Jadi banyak orang pengen menjahati Bodhisatta, pada saat dia mengurung Bodhisatta di penjara, padahal Bodhisatta nggak salah, orang itu, raja yang mengurung itu langsung badannya terasa terbakar seperti di neraka. Padahal Bodhisatta nggak ngapa-ngapain. Tapi orang itu seperti terbakar di badannya itu seperti terbakar di neraka. Terus dia tanya sama menterinya, kenapa hal ini terjadi pada dirinya? Itu karena kamu memenjarakan seseorang yang sangat bermoral. Nah, akhirnya dibebasin Bodhisatta, panasnya langsung hilang. Itu nggak mungkin. Jadi sesuatu yang mustahil ketika seseorang yang penuh dengan cinta kasih, melakukan cinta kasih dari pagi sampai malam, dari bangun pagi sampai sebelum tertidur terus cinta kasih, terus hidupnya susah, dipersulit orang lain, dipersulit bos, nggak mungkin, itu mustahil. Itu adalah hal yang mustahil. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, lakukan cinta kasih ini 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, dan lihat buktinya, ya kan? Lihat buktinya. Jadi orang yang latih cinta kasih terus hidupnya susah, apakah itu mungkin? Hal-hal buruk mungkin masih bisa terjadi karena kan kita nggak bisa lari dari akibat karma buruk kita di masa lampau. Tapi hidup susah, hidup menderita, segala macam nggak mungkin, mustahil, itu mustahil. Ya, jadi tugas kita adalah terus memotivasi dan mendorong sebanyak mungkin orang untuk melatih cinta kasih ini, ya kan? Jadi tugasnya itu ada. Yang penting gini, Bapak Ibu, ketika seseorang bersungguh-sungguh dalam hatinya menginginkan semua kebaikan dia, ya kan, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik. Sampai begitu aja, cukup sampai begitu aja, maka ya hidupnya akan diatur oleh Dhamma. Setelah itu kehidupannya akan sesuai dengan Dhamma. Ya, yang penting dia ada keinginan aja, biarpun hanya sekejap, pengen semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar, kehidupan terbaik. Keinginan tulus tapi ya, bukan yang dipaksakan. Bukan hanya kalimat di dalam pikiran, tapi keinginan tulus. Itu bagaimana ceknya? Bisa dicek, ya kan? Bisa dicek. Jadi orang ketika dia melakukannya sekali, orang yang dengan tulus melakukannya, dia akan melakukannya. Dia sudah terprogram untuk melakukannya seumur hidup dia. Seperti itu. Dulu mungkin sekitar berapa tahun yang lalu, 5 sampai 10 tahun yang lalu, saya berpikir keras. Bagaimana ya supaya orang mau meditasi ya? Orang di seluruh dunia mau meditasi. Kayaknya agak mustahil, ya kan? Meditasi harus duduk setengah jam, 1 jam lalu. Wah, ini kayaknya sesuatu yang sulit. Tapi
saya tidak menyerah. Saya akan cari cara. Saya berpikir, saya akan cari cara. Akhirnya, setelah berapa lama, sekitar setahun, 2 tahun yang lalu, oh, orang bisa meditasi. Orang meditasi dengan nyaman bisa. Setiap saat pun bisa. Orang bisa meditasi dengan setiap saat. Ya, caranya gimana? Ya, pertama mereka harus dibimbing dulu 1-2 hari pertama. Inginkan semua kebaikan mereka bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Begitu terus 1-2 hari dibimbing. Habis itu mereka akan otomatis bisa sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya sangat yakin di masa depan akan ada banyak sekali orang melatih cinta kasih di dunia. Sangat banyak, ya kan? Oke, ada pertanyaan. Dari satu-satu ya. Dari sahabat nama Ana. Pak Paulus, dari kelas meditasi cinta kasih, kita kan cenderung beraspirasi untuk mengajak orang-orang untuk melatih cinta kasih. Otomatis kita akan berusaha menciptakan metode-metode untuk pengembangan dhamma dengan tujuan membukakan pintu pikiran orang-orang untuk lepas dari pikiran. Apakah ini akan mengarahkan kita menjadi bodhisatta? Enggak juga, enggak. Jadi gini, siapa sih yang bakal jadi bodhisatta? Siapa? Orang-orang seperti apa yang bakal jadi bodhisatta? Jadi orang-orang yang punya kebijaksanaan ekstrim, terus terang, punya kebijaksanaan ekstrim. Jadi nggak semua orang bisa jadi bodhisatta. Tapi gini, tanda-tandanya ada. Ketika dia mikirin kehidupan bodhisatta, dia pengen. Dia tetap cinta kasih nih. Berbeda dengan orang yang tidak cinta kasih ya. Misalnya dia belum melatih cinta kasih, lalu dia bilang, dia pengen jadi bodhisatta lah atau apalah. Ini masih bisa belum dipercaya. Masih bisa belum dipercaya. Tapi ketika dia meditasi cinta kasih dengan sungguh-sungguh, dia inginkan semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik, meditasi sepanjang waktu dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Terus terkadang dia membayangkan, enak juga ya jadi bodhisatta, bisa melakukan segala hal demi semua makhluk, ya kan? Bisa ini itu, bisa melakukan hal-hal ekstrim demi kebaikan semua makhluk. Kalau dia bahagia mikirinnya, dia ada cikal bakal menjadi bodhisatta. Tetapi majority orang, mereka pengennya apa? Oke, latih cinta kasih, bantu sebanyak mungkin yang bisa dibantu, habis itu mencapai nibbana. Kenapa? Karena nggak semua orang itu pengen terlahir triliun-triliun kali. Nggak semua orang itu seperti itu. Tapi misalnya contoh, bodhisatta, dia pengen mencapai nibbana, tapi apakah dia pengen terlahir triliun-triliun kali? Bagi dia, ketika dia memikirkan, memberikan 2 bola matanya untuk yang orang lain, demi mendapatkan mata kebudaan untuk menyelamatkan semua makhluk berkali-kali, bagi dia itu kebahagiaan. Melakukan hal-hal ekstrim, ya kan? Itu bagi dia itu kebahagiaan. Tapi nggak semua orang itu bahagia mikirin itu. Kebanyakan orang di dunia, mereka pengennya hidup normal, lakukan kebaikan sebanyak yang dia bisa, cinta kasih terus, begitu dia puas, dia mencapai nibbana. Ya kan seperti itu. Jadi nggak semua orang itu bahagia mikirin kehidupan bodhisatta. Ya mungkin dia bahagia untuk bodhisatta yang lain. Oh, orang itu bisa jadi bodhisatta atau gimana, semoga dia sukses jadi Buddha. Mungkin dia bahagia, tapi kalau dia pikir dirinya yang jadi bodhisatta, belum tentu dia bahagia. Kebanyakan Buddhis yang saya pernah ajak ngobrol dan segala macam, mereka itu nggak bahagia kalau mikirin mereka itu mau jadi bodhisatta. Mereka nggak bahagia. Mereka lebih bahagia kalau mikirin mereka bakal jadi murid Buddha. Karena nggak sesusah jadi bodhisatta. Mereka lebih bahagia seperti itu. Jadi nggak semua orang itu bisa jadi bodhisatta. Kenapa? Pertama, perjalanannya panjang. Kedua, tantangannya sangat berat. Ya kan? Sangat berat, penuh dengan perjuangan. Terus harus menahan kerinduan pada nibbana dalam waktu yang sangat lama. Nggak semua orang bisa jadi bodhisatta. Ya, tapi kalau ada orang dia latih cinta kasih terus dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Tapi terkadang dia mikirin, enaknya jadi bodhisatta. Nanti melakukan ini demi kebaikan semua makhluk, mengorbankan segalanya demi kebaikan semua makhluk, ini dan itu. Ya, happy ya kalau suatu hari nanti bisa menjadi Buddha dan menolong semua makhluk. Ya mungkin dia bisa jadi cikal bakal bodhisatta. Tapi kan sebelum mendapat ramalan pasti dari seorang Buddha bahwa kelak orang itu akan menjadi Buddha, ya masih bisa berubah. Masih bisa berubah terus terang. Tapi terus terang, kebanyakan orang ketika dia mikirin kehidupan bodhisatta, batin mereka beban. Terus terang nggak sanggup. Maksudnya ya orang lain aja lah. Jadi gini, saya akan kasih tahu sedikit lagi Bapak Ibu. Ya, saya akan sharing sedikit ya. Jadi sebelum bodhisatta mendapat ramalan pasti dari Buddha. Jadi kan gini, kalau orang mau jadi bodhisatta, dia harus dapat ramalan pasti dulu dari seorang Buddha hidup. Suatu hari kelak orang ini atau pertapa ini akan menjadi Buddha di masa depan setelah berapa lama. Nah, sebelum bodhisatta, dia kan mendapat ramalan pasti, dia sudah tahu hal seperti ini. Dia sudah tahu dengan pemikiran mereka sendiri. Pasti ada, jadi bodhisatta itu udah pasti ada dari generasi ke generasi. Kalau bukan dia pun orang lain pasti jadi bodhisatta. Generasi Buddha ini nggak akan putus. Tapi pada saat itu dia pengen mencapai nibbana, ya kan? Lebih baik mencapai nibbana. Tapi dia pikir tidak ada orang seperti dia. Tidak ada orang seperti dia yang punya kebijaksanaan besar, keyakinan besar dan semangat besar. Ya udah, diambil lah.
Jadi diambil mahkota bodhisatta itu nggak masalah. Diambil karena dia itu adalah kewajiban bagi dia. Tapi ketika orang-orang berpikir, adalah biarin aja orang lain yang ngelakuin, ya kan? Yang penting ada orang yang punya kapasitas, ya udah dia aja. Semoga dia sukses jadi Buddha. Banyak orang berpikir, ya udah jadi murid Buddha aja, nggak butuh banyak kelahiran, mencapai nibbana, terbebas, selesai. Jadi terserah orang. Kalau mikirin bodhisatta happy, ya udah lanjutkan aja. Selama happy lanjutkan, beban jangan pikirin, ya. Oke, ada pertanyaan. Kalau bahagia tetapi gelisah, apakah masih bisa memancarkan cinta kasih melalui meditasi? Bisa. Terus terang Bapak Ibu ya, terus terang. Kegelisahan itu nggak mudah untuk dihilangkan. Ya, ini terus terang. Jadi kebencian itu lebih mudah. Dengan cinta kasih, kebencian itu hampir nggak ada lah. Mungkin dalam 1 hari atau 2 hari, 3 hari sekali, kesal mungkin sesekali muncul. Mungkin. Tapi kalau gelisah itu nggak mudah. Gelisah itu harus pakai kebijaksanaan. Tapi kalau gelisah itu muncul gimana no? Cinta kasih terus. Ya kan? Cinta kasih sampai gelisahnya hilang. Cinta kasih sampai gelisahnya hilang. Tapi Bapak Ibu bisa berpikir seperti ini, ya, berpikir seperti ini. Ya kan? Ini yang sering saya terapkan. Saya melakukan cinta kasih, ini adalah yang terbaik yang saya bisa lakukan untuk diri saya menabung karma baik. Kalau masa depan saya masih menderita, menghadapi sesuatu hal buruk, ya udahlah. Ya kan, ini memang harus saya hadapi. Saya nggak bisa menghindar dari ini. Tapi saya sudah menguranginya dengan cinta kasih. Jadi kita cinta kasih terus untuk mengurangi semua efek karma buruk ini. Tapi kalau dia memang harus terjadi, ya udah siap terima aja. Ya kan, mau gimana? Kita nggak bakal bisa lari. Bahkan seperti Bhante Mahamoggallana, siswa Buddha yang paling sakti, sebelum parinibbana harus dikeroyok oleh 500 perampok, dibunuh dan tulang-tulangnya dihancurkan seperti abu dan pasir. Jadi nggak bisa menghindar. Bahkan siswa paling sakti pun tidak bisa menghindar dari kamanya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi buat apa gelisah? Jalanin aja hidup. Kalau misalnya sesuatu yang buruk terjadi, ya udah nggak apa-apa lah, biarin. Ya kan? Toh gini Bapak Ibu. Gini. Kalau misalnya kita cinta kasih terus, ya kan? Kalau pada dalam pikiran kita, wah nanti akan terjadi sesuatu yang buruk nih, gimana caranya? Cinta kasih aja terus, inginkan semua kebaikan ini bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik, lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi, terus, ya kan? Terus berpikir, ya kalau hal buruk harus terjadi, nggak bakal bisa menghindar, ya udah terima, ya kan? Tapi kadang saya pernah berpikir seperti ini, Bapak. Jadi saya suka analisa terus terang, saya suka merenung. Oke, cinta kasih terus lagi dan lagi, lagi dan lagi. Terus saya berpikir kalau suatu hari nanti hidup saya jadi buruk atau bagaimana, susah atau kayak gimana, apa yang harus saya lakukan? Oh, saya nggak takut. Kenapa? Oke, pada apapun yang terjadi, saya akan meditasi cinta kasih dengan kuat-kuat lagi dan lagi demi kehidupan yang terbaik buat saya. Jadi gini Bapak Ibu, nggak usah takut apapun itu. Bahkan hal-hal yang paling buruk pun tidak perlu ditakutin. Kenapa? Cinta kasih terus. Ya kan? Cinta kasih terus lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Ya kan? Maka yang terbaik akan terjadi Bapak Ibu. Jadi nggak perlu khawatir akan apapun. Gelisah ini. Kalau gelisah muncul gimana? Cinta kasih. Semua cinta kasih terus. Jadi inginkan semua kebaikan ini bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Nah, ini yang saya mau sharing. Jadi gini, kenapa sih kebanyakan orang itu pengen jadi murid Buddha aja? Nggak berpikir pengen jadi bodhisatta. Karena gini, karena kita udah mengenal cinta kasih ini. Sekalipun kita sudah mengenal cinta kasih ini, satu kehidupan aja berapa banyak kegelisahan yang muncul, berapa banyak kekhawatiran. Jadi kebanyakan orang setelah mereka melatih cinta kasih dan mereka punya kesempatan untuk mencapai nibbana, mereka nggak mau melewatkannya. Jadi mereka berpikir, ya orang lain aja yang sanggup melakukannya, nggak apa-apa. Dia aja lah, dia sanggup, dia punya kapasitas, biarkan dia yang melakukannya. Tapi ya udah, segera mencapai nibbana. Kenapa? Kehidupan seperti apapun bentuknya, kehidupan adalah penderitaan. Ya, kehidupan adalah penderitaan. Jadi kehidupan seperti apapun bentuknya, kehidupan adalah penderitaan. Nah, tapi Bapak Ibu tenang, ketika seseorang berpikir hidup adalah penderitaan, bukan berarti hidupnya bakal jadi menderita. Enggak. Ketika dia berpikir hidup adalah penderitaan, maka pikirannya akan mencari cara semoga suatu hari nanti bisa terbebas dari semua penderitaan. Seperti itu, ya. Jadi, tapi Bapak Ibu tenang, Dhamma adalah kebahagiaan. Buddha mengatakan Dhamma membawa kebahagiaan di awal, di tengah, dan di akhir. Jadi ketika seseorang melatih Dhamma dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di awal, di tengah, dan di akhir. Jadi kita hidup dalam Dhamma, maka kita bisa hidup bahagia. Tetapi kehidupan apapun bentuknya itu adalah penderitaan. Benar-benar adalah penderitaan. Jadi terkadang, jadi gini, bagaimana sih cara mengetahui takdir kita suatu hari, entah jadi bodhisatta atau menjadi siswa Buddha? Pikirkan seperti ini. Cinta kasih terus lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Kalau ada orang berpikir,
dia tidak menginginkan apapun lagi. Mungkin cuma ada beberapa hal kecil yang dia pengen, ya kan? Dia ada beberapa hal kecil dia pengen, misalnya contoh melihat Buddha masa depan atau terlahir di alam dewa, menyebarkan dhamma, tapi setelah itu nggak banyak keinginan. Itu tanda-tanda dia akan mengakhiri tumimba lahir dalam waktu beberapa kehidupan. Tapi kalau dia masih berpikir, wah nanti kalau jadi bodhisatta bisa sebar dhamma ini lagi dan lagi banyak kehidupan terus begini, mau mendanakan mata, mendanakan semua nyawa, mendanakan semua hal, ya kan, untuk kebaikan semua makhluk ini dan itu adalah tanda-tanda dia bakal jadi bodhisatta. Jadi gini, sebelum seseorang jadi bodhisatta, dia merasa kehidupan bodhisatta itu sangat menyenangkan. Sekalipun kalau dibaca di Jataka, kehidupan bodhisatta itu sangat ekstrim. Jangan dicambuk ribuan kali, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa amarah dan segala macam. Tapi ketika dia baca, ini mode, ketika dia baca, wah dia apa namanya? Dia menghormati Buddha banget. Tapi ada orang ketika dia baca, wah dia pengen jadi seperti itu. Ya itu adalah tanda-tanda dia bakal jadi bodhisatta. Tapi apakah jadi bodhisatta itu salah? Enggak juga. Baguslah untuk supaya damai ini berlanjut ke generasi-generasi berikutnya. Tapi Buddha sendiri tidak pernah memaksakan orang harus jadi bodhisatta atau harus jadi murid Buddha. Terserah mereka. Yang penting yang terbaik menurut pikiran mereka, mereka pengennya seperti apa, Buddha bantu. Jadi gini, Buddha itu punya cinta kasih universal, orang punya aspirasi seperti apa, Buddha bantu. Cuma seperti itu aja. Ya, Buddha tidak pernah memaksakan siapapun harus jadi seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu, seperti itu. Ya, izin minum dulu Bapak Ibu ya. Terkadang Bapak Ibu ya, setelah kita mengenal cinta kasih ini, kita tidak boleh takut akan apapun. Nggak usah khawatir, ya kan? Nih, misalnya contoh, takut di masa depan rezeki seret, ya kan? Takut di masa depan rezeki seret, atau takut di masa depan nanti tubuhnya sakit-sakitan, atau takut di masa depan nanti hubungannya tidak harmonis, atau takut akan hal-hal buruk. Jadi gimana caranya? Langsung meditasi kuat-kuat 5-10 menit, setengah jam lebih bagus. Ya sebenarnya nggak ada yang lebih bagus atau nggak, bebas, setiap orang bebas. Ada beberapa orang 5 menit udah happy, 10 menit udah happy, setengah jam, 1 jam udah happy. Jadi bebas ya. Jadi sebanyak yang bahagia aja lakukan. Meditasinya terus dengan sungguh-sungguh, pengen bahas semua kebaikan ini bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi, terus. Maka banyak hal-hal buruk akan pergi dalam hidup. Seperti itu. Tapi oke, saya akan lanjutkan. Tapi apa sih tanda-tanda orang itu bakal mengambil jalan bodhisatta? Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya adalah dia selalu mikirin, wah di masa depan kalau terlahir jadi manusia ini dan itu, bisa ngajarin meditasi pada banyak orang, terus bisa mengajarkan sila pada banyak orang, terus bisa mengajarkan Tipitaka pada banyak orang, gini-gini dari satu kehidupan ke kehidupan lain yang bertemu Buddha, terus habis itu mempelajari semua ajaran Buddha lalu menyebarkannya lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi tanpa kenal lelah dan segala macam. Itu mungkin ada cikal bakal bodhisatta. Tapi kebanyakan orang, ya kan, mereka itu pengen membantu orang, tetap pengen bantu orang, mereka tetap pengen sebar dhamma dan segala macam, tetapi bagi mereka jalur bodhisatta itu terlalu panjang, terlalu jauh, terlalu kehidupan. Kadang ada rasa jenuh akan tumimba lahir yang sangat besar, sehingga mereka nggak sanggup. Jadi mereka berpikir, biarkan orang lain yang sanggup aja melakukannya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau bahagia mikirin jadi bodhisatta, pikirin. Kalau nggak bahagia ya udah siswa Buddha aja nggak masalah. Semua baik nggak? Semua adalah demi semua makhluk mendapat kebahagiaan yang besar dan kehidupan terbaik. Ya kan seperti itu Bapak Ibu. Jadi apa aja nggak masalah ya. Oke Bapak Ibu sahabat Dhamma, kita meditasi lagi sama-sama. Kita inginkan semua kebaikan kita bisa memberikan semua makhluk di alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin banget semua tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Terus inginkan dengan sungguh-sungguh
pingin banget semua tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus inginkan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, pingin banget semua tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, pingin banget semua tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Inginkan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, pingin banget semua tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, pingin banget semua tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, pingin banget semua tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Oke, cukup Bapak Ibu meditasinya. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan ya Bapak Ibu ya. Jadi gini Bapak Ibu, ya tugas kita adalah menyebarkan metode cinta kasih ini pada banyak orang di seluruh dunia. Ya, saya berharap suatu hari nanti metode cinta kasih ini bisa disebar ke seluruh dunia. Admin balik dong ke tahap yang biasa, yang biasa. Admin, ya bentar ya Bapak Ibu. Admin, tahap terakhir admin. Nah ini ya. Jadi Bapak Ibu metode cinta kasih ini menginginkan semua tabungan kebajikan bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Di mana buruknya? Tidak ada buruk-buruknya sama sekali. Ya kan? Ketika dia menginginkan semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar, apalagi kebajikan yang lebih tinggi daripada ini. Ya, apalagi kebajikan yang lebih tinggi daripada pengen semua tabungan kebaikan dia bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Apa kebajikan yang lebih tinggi daripada ini? Menginginkan semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Apa yang lebih tinggi daripada ini? Jadi, kalau ada orang, dia bisa mendorong satu orang melatih cinta kasih, memotivasi seseorang. Maka orang itu akan berubah hidupnya, benar-benar berubah. Orang yang didorong itu ya, yang dimotivasi, terus akhirnya dia melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka seluruh hidupnya bakal berubah. Para dewa dan Brahma dari 10.000 alam semesta akan melindungi orang itu dengan sungguh-sungguh. Hidupnya akan berubah. Tidak peduli orang itu datangnya dari mana, sesusah apapun hidupnya di masa lalu, ketika dia melatih cinta kasih dengan sungguh-sungguh, menginginkan semua tabungan kebaikan dia di seluruh kelahiran, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik. Ada keinginan tulus seperti itu muncul dalam hatinya.
Maka tidak peduli seberapun susah hidupnya di masa lalu, hidupnya akan berubah menjadi yang terbaik. Jadi apa namanya? Ketika orang ya diberikan metode cinta kasih ini, bahkan ini jauh lebih berharga daripada dikasih 100 miliar, 100 triliun. Ya, belum 100 miliar, 100 triliun belum tentu membuat kehidupan orang menjadi terbaik. Tapi ketika dia mendapat metode cinta kasih, maka dimulai dari saat itu sampai suatu hari dia mengakhiri penderitaan, maka dia akan menjalani kehidupan yang terbaik. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau bisa kita harus termotivasi terus. Bagaimana caranya memotivasi mereka? Caranya adalah kita meditasi terus habis itu kita berpikir dalam hati kita, semoga saya bisa mendorong banyak orang untuk melatih cinta kasih universal yang mengharapkan semua kebaikan yang bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik seperti itu. Maka hidupnya akan berubah. Kenapa? Karena gini Bapak Ibu, kita harus ada keyakinan, bukan cuma murni analisa. Ya, bukan cuma murni analisa. Jadi kita harus ada keyakinan. Nih, ketika kita meditasi cinta kasih, ya, pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Ya kan? Pada saat itu kita harus punya keyakinan, oh, 2600 tahun yang lalu Buddha muncul ke dunia. Ketika Buddha muncul ke dunia, Buddha menyebarkan dhamma. Banyak dewa dan Brahma mencapai kesucian. Ya kan? Apakah dewa dan Brahma yang mencapai kesucian ini akan tinggal diam saja ketika di dunia ada orang yang dengan sungguh-sungguh melatih, menginginkan semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik? Apakah mereka bakal tinggal diam ketika ada orang yang menderita seperti ini? Kita mungkin boleh ragu pada dewa dan Brahma, tapi kita tidak boleh ragu pada dewa dan Brahma yang telah mencapai kesucian. Itu tidak boleh. Sama sekali tidak boleh ada keraguan kepada para dewa dan Brahma yang mencapai kesucian Sotapana, Sakadagami, Anagami, Arahat. Kalau dewa lain, mungkin kita boleh ragu dikit-dikit. Tapi dewa-dewa lain juga pengen suatu hari ya kan mencapai kesucian. Mereka juga berusaha mengumpulkan kebajikan. Maka daripada itu, mereka akan fokus melindungi, menjaga orang-orang yang melatih cinta kasih dengan sungguh-sungguh. Tidak peduli seberapa buruk pun kehidupan mereka di masa lalu. Ketika seseorang berlatih, menginginkan dengan sungguh-sungguh, sekejap aja menginginkan semua tabungan kebaikannya di seluruh kelahiran, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik. Maka dari saat itu kehidupannya berubah. Tapi gini Bapak Ibu, ditolong sama Dewa dan Brahma aja nggak cukup. Kenapa Dewa dan Brahma tidak menolong semua orang? Hanya menolong mereka yang punya cinta kasih. Karena gini, tidak peduli seberapa kaya seseorang, seberapa besar kekuasaan dia, tapi kalau dia nggak malah cinta kasih, bagi dia nggak akan pernah puas. Bagi dia nggak akan mensyukuri semua berkah yang dia dapat. Jadi nggak ada gunanya menolong orang-orang seperti itu. Yang tidak mengenal cinta kasih, tidak punya keyakinan pada Buddha Dhamma, Sangha. Buat apa para dewa menolong mereka? Apa gunanya? Apa gunanya menolong orang itu? Ya kan? Orang itu aja nggak pernah mikirin kebaikan bagi yang lain. Orang itu aja nggak punya moral. Buat apa dibantu? Ya kan? Para dewa berpikir seperti itu. Tapi para dewa akan fokus pada orang-orang yang melatih cinta kasih. Semua yang latih cinta kasih akan dibantu, dijaga, dan dirawat. Ya kan? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak perlu bingung. Jadi gini, kalau kita pengen merubah kehidupan seseorang, dulu waktu saya kecil, saya pernah berpikir kayak gini. Suatu hari nanti kalau saya udah gede, saya pengen cari duit banyak-banyak, habis itu saya pengen supaya kasih makanan kepada banyak orang, supaya nggak ada orang lagi kelaparan di dunia. Tapi pada saat saya dewasa, ya saya berpikir, itu bukan metode yang paling tepat. Ya kan? Orang dikasih makan terus juga belum tentu hidupnya bahagia, belum tentu, ya mau sampai kapan. Tetapi ada metode paling tepat untuk merubah kehidupan seseorang. Caranya adalah ajarkan mereka cinta kasih. Satu orang aja, misalnya contoh satu orang. Kita ajarkan mereka, sharing mereka tentang cinta kasih. Terus dia bersungguh-sungguh menginginkan semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik. Maka kehidupan orang itu akan berubah dari titik itu sampai suatu hari dia mengakhiri penderitaan. Dari titik itu dia akan berubah. Contoh gini, di dunia kan ada banyak kebajikan. Terus terang kebajikan itu banyak sekali. Tapi apa kebajikan yang lebih tinggi daripada menginginkan semua tabungan kebajikan dia di seluruh kehidupan bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik. Apalagi kalau dia lakukan itu setiap saat. Tapi udah pasti sih. Jadi siapapun yang melakukan cinta kasih dengan tulus, maka dia akan melakukannya setiap saat. Karena udah terprogram. Jadi gini, saya akan sedikit sharing sama Bapak Ibu. Jadi di seluruh alam semesta ini kan ada makhluk. Ya kan? Ada makhluk. Semua makhluk itu diprogram oleh karma mereka. Semua makhluk itu diprogram oleh karma mereka. Ya kan? Atau kehendak yang muncul dari batin, atau energi kehidupan mereka. Tapi ketika ada orang nih, dia pengen semua kebaikan dia. Berarti dia pengennya semua kebaikannya itu berbuah. Supaya apa? Mengkondisikan semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Makanya saya selalu tambahin.
Jadi meditasi cinta kasihnya bukan cuma seperti ini ya. Semoga semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar. Tapi meditasinya adalah semoga dengan semua tabungan kebaikan di seluruh kelahiran bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik. Maka ketika dia sudah terprogram seperti itu, semua karma baik dia yang akan berbuah di masa depan itu akan mengkondisikan semua makhluk akan mengkondisikan yang terbaik untuk semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi dia sudah terprogram. Jadi hidupnya nggak bakal banyak susah lagi. Hal-hal buruk mungkin masih bisa terjadi. Karena bahkan seorang Buddha pun tidak bisa lepas dari akibat karma buruk, yaitu punggungnya sakit, terus kepalanya sakit kepala. Karena pada saat dulu beliau belum menjadi Buddha, beliau pernah melakukan beberapa kesalahan di kelahiran lampau, mematahkan punggung lawannya, atau ketika keluarganya memancing ikan, dia senang. Karena pada saat itu Bodhisatta masih anak kecil. Nah, bahkan seorang Buddha pun tidak bisa lari dari akibat karma buruknya. Tapi apakah Buddha menderita? Enggak. Buddha biarpun sakit kepala, tulang punggungnya sakit, sama sekali tidak menderita. Karena beliau, ya kan, ya udah jadi Buddha sih, udah terbebas dari kotoran batin, maka tidak ada penderitaan mental lagi. Ya, jadi Bapak Ibu sahabat nama, kita terus cinta kasih ini, terus kita dorong sebanyak mungkin orang lagi dan lagi. Terus mungkin Bapak Ibu bisa seperti ini. Jadi Bapak Ibu sambil meditasi sambil mikirin, saya pengen menyebar cinta kasih itu seperti ini. Nah, misalnya contoh ada tempat, ada ini. Jadi menghabiskan seluruh hidup di dalam hidup ini adalah dengan terus mendorong orang-orang untuk melatih cinta kasih, menginginkan semua kebaikan yang bisa memberikan semua makhluk di alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan lagi silakan ya Bapak Ibu. Lagi pula kehidupan seperti ini yang paling menyenangkan terus terang Bapak Ibu. Coba bayangin, ya kan? Kehidupan bangun pagi langsung, ya kan? Misalnya membantu orang yang siap dibantu ya. Misalnya dia punya masalah gini, tenang, ada caranya, ada solusi. Nih cinta kasih. Terus dia ngomong lagi begini, ya bisa diselesaikan, latih pikiran ini dan itu, lalu hidupnya berubah, ya kan? Jadi sebenarnya orang yang melatih cinta kasih nggak ada yang hidupnya kesepian. Saya yakin banget sih, sangat-sangat yakin. Nggak mungkin, itu impossible. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan silakan ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa nih sambil meditasi sambil mikirin, oh nanti ke depannya pengen seperti ini, memotivasi orang nanti punya tempat seperti ini. Terus nanti makin banyak orang melatih cinta kasih lagi dan lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Oke Bapak Ibu, kita akan meditasi cinta kasih lagi sambil Bapak Ibu boleh sambil membayangkan, oh nanti di masa depan menyebarkan dhamma seperti apa, bagaimana, dhamma menyebar di seluruh dunia, gimana. Terserah Bapak Ibu. Karena orang yang punya cinta kasih, apapun cita-cita mereka pasti tercapai. Oke, kita sama-sama meditasi Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, inginkan sungguh-sungguh pengen bahas semua kebaikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik. Terus seperti itu. Bapak Ibu bisa sambil bayangin, Bapak Ibu menyebarkan dhamma di seluruh Indonesia dan seluruh dunia, ya kan? Memperbanyak orang-orang yang melatih cinta kasih dengan sungguh-sungguh, merubah hidup mereka menjadi jauh lebih baik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen bahas semua temuan kebaikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin banget semua temuan kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu ingin karena sungguh-sungguh ingin bahwa semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta bahagia yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Ya Bapak Ibu bisa sambil membayangin,
menghabiskan seluruh hidup dengan menyebarkan dhamma, ya, menyebarkan metode cinta kasih demi merubah hidup banyak orang menjadi lebih baik. Terus sambil cinta kasih ya Bapak Ibu ya, sambil menginginkan semua kebaikan yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar ke depan terbaik. Terus Bapak Ibu bisa membayangkan dunia di masa depan seperti apa. Banyak orang melatih cinta kasih. Bapak Ibu motivasi banyak orang, mendorong banyak orang untuk melatih cinta kasih, menginginkan semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk bahagia dan terbesar kehidupan terbaik. Lalu Bapak Ibu bisa sambil membayangkan kehidupan seperti apa yang Bapak Ibu inginkan di masa depan sampai Bapak Ibu mencapai akhir dari penderitaan. Tapi tetap sambil cinta kasih Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin mas semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, pingin banget semua tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan hamba terbesar dan kehidupan yang terbaik. Pingin banget. Bapak Ibu sambil ngebayangin kehidupan seperti apa yang Bapak Ibu inginkan, Bapak Ibu ingin jalani di masa depan, ya kan? Sampai akhir dari penderitaan. Sambil mikirin, pengen mendorong banyak orang, motivasi banyak orang untuk melatih cinta kasih, menginginkan semua tabungan kebajikannya, semua tabungan kebaikannya di seluruh kelahiran bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan yang terbaik. Oke, cukup meditasinya Bapak Ibu. Ya. Ya, Bapak Ibu bisa begini terus Bapak Ibu. Terus lagi dan lagi. Ya kan? Jadi pikiran pun bahagia, mikirin ini terus. Pikiran pun bahagia. Memang Bapak Ibu terus terang benar, hidup adalah penderitaan. Seperti apapun bentuknya suatu kehidupan, kehidupan adalah penderitaan. Bahkan Buddha pernah mengatakan seperti ini. Tidak peduli eksistensi sekecil apapun, itu tetap bau seperti kotoran, bau ya. Kenapa? Ya karena memang kehidupan adalah penderitaan. Tapi Buddha juga sering mengatakan, Dhamma adalah kebahagiaan di awal, di tengah dan di akhir, ya kan? Memberikan banyak sekali kebahagiaan seperti itu. Ya. Tapi pasti semua yang melatih cinta kasih ini, apa sih aspirasi tertinggi mereka? Apa sih aspirasi tertinggi daripada orang yang melatih cinta kasih? Mereka selalu menginginkan akhir dari penderitaan. Coba bayangkan, suatu hari nanti ketika menjadi Buddha atau Arahat, ya kan? Menjalani kehidupan sebagai Buddha dan Arahat, dan ketika waktunya tiba, mencapai parinibbana. Ketika parinibbana, tidak ada lagi kehidupan, tidak ada lagi bentukan pikiran, tidak ada lagi bentukan jasmani, tidak ada lagi apapun, tidak ada.
tidak ada kerinduan, tidak ada keinginan, tidak ada semua. Ya, suatu hari di masa depan maksudnya. Ya, ketika menjadi Buddha, Arahat, lalu mencapai parinibbana. Semua tidak ada. Karena tidak ada apapun, maka tidak ada apapun yang merasakan penderitaan. Tidak ada apapun yang merasakan kerinduan. Tidak ada apapun. Dan itu berlangsung. Maksudnya, dan itu tidak akan berhenti. Maksudnya tidak akan, kalau misalnya orang kan misalnya hidup nih, menjadi raja. Mungkin suatu hari dia bakal pensiun jadi raja. Tapi kalau nibbana, tidak ada pensiun dari nibbana. Akan selama-lamanya seperti itu. Terus tanpa ada bentukan baru lagi, tanpa akan ada penderitaan baru sama sekali, tidak ada bentukan pikiran, tidak ada bentukan jasmani. Tapi Bapak Ibu, setiap kali mikir, aduh tapi nanti nggak bisa begini-begini lagi dong, nggak bisa melakukan ini, nggak bisa melakukan itu, ya jangan mikirin lagi. Maksudnya, oke, mikirin nibbananya pada saat happy aja. Jadi caranya gini Bapak Ibu, mikirin suatu hari mencapai nibbana gitu, wah suatu hari nanti tidak akan menderita lagi, tidak akan eksis lagi. Ya udah, sampai di tahap di mana pikiran Bapak Ibu, aduh nanti nggak bisa ketemu ini nih, gimana? Pada saat itu ya udah cukup. Jangan mikirin, misalnya pencapaian ini, kebahagiaan pencapaian nibbana. Oke, pada saat itu tetap cinta kasih lagi, sambil ngebayangin kehidupan kehidupan yang pengen dijalani di masa depan. Habis itu tapi ini udah pasti ritmenya udah seperti itu Bapak Ibu, ya kan? Jadi memang sebenarnya kotoran batin kita doang yang menahan kita, yang selama ini memperbudak terus terang, ya kan? Tetapi Bapak Ibu bisa sampai gini. Jadi saya kan gini, kalau saya pribadi saya lebih suka caranya itu semuanya alami, 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 betul-betul alami. Kita itu nggak bisa memaksakan orang itu harus nibbana kehidupan ini, karena nggak semua orang happy mikirinnya. Dia masih pengen lahir jadi dewa, dia pengen masih jadi Brahma, dia pengen ketemu Buddha masa depan. Terus masa disuruh kehidupan ini mencapai nibbana, belum tentu dia happy mikirinnya, ya kan? Jadi caranya gini, Bapak Ibu pikirin kehidupan yang happy yang Bapak Ibu jalani, tapi pasti ada suatu hari titik jenuhnya. Tapi pengen suatu hari terbebas dari penderitaan, ya kan? Tidak eksis lagi, tidak ada bentukan pikiran, tidak ada bentukan jasmani, tidak ada kerinduan. Tapi begitu mikirin, wah nanti nggak bisa ketemu ini, ya udah stop mikirinnya. Langsung meditasi lagi, mikirin kehidupan seperti apa yang pengen dijalani. Tapi pasti dalam berapa menit, ya kan? Nah, bagaimanapun kehidupan adalah penderitaan, tetap bahagianya itu suatu hari tidak eksis lagi dan ini dan itu. Ya memang sih Bapak Ibu, semua bentukan pikiran juga tidak kekal terus terang. Jadi memang kenapa di zaman Buddha banyak sekali yang bisa jadi arahat. Karena dulunya itu mereka sudah latih cinta kasih dan mereka sudah menginginkan nibbana di banyak kehidupan. Bukan di kehidupan itu doang, bukan. Di banyak kehidupan dia menginginkan mencapai nibbana. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa mikirin apapun yang membuat Bapak Ibu happy. Misalnya Bapak Ibu pengen menjalani kehidupan yang happy di masa depan, menyebar dhamma, lahir di alam dewa atau Brahma, bertemu Buddha masa depan, it's okay. Tapi pasti kadang-kadang ada dalam pikiran, yang terbaik adalah tidak eksis. Yang terbaik adalah tidak ada bentukan pikiran. Yang terbaik adalah tidak ada bentukan jasmani. Yang terbaik adalah tidak ada kerinduan. Yang terbaik adalah tidak ada keinginan. Yang terbaik adalah tidak ada segala-galanya. Tidak ada. Jadi coba bayangkan Bapak Ibu, ya kan? Sebenarnya kita sebagai Buddhism ini benar-benar beruntung, sangat beruntung, ya kan? Mengenal cinta kasih beruntung, mengenal dhamma beruntung. Tapi apa yang paling membuat kita beruntung? Karena suatu hari nanti kita akan mencapai akhir dari penderitaan, di mana udah nggak ada apapun lagi. Bahkan diri sendiri nggak ada. Coba, kita itu menderita karena apa sih? Karena kita punya pikiran, karena kita punya bentukan pikiran, karena kita punya bentukan jasmani. Tapi suatu hari nanti, ketika kita terus cinta kasih terus, dan semua aspirasi kita udah tercapai, kita udah puas sama dunia, kita tidak ingin apapun lagi, menjadi Buddha atau Arahat, lalu tidak ada lagi semuanya. Benar-benar tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada semua, tidak ada bentukan apapun, tidak ada penderitaan. Tidak ada yang merasakan penderitaan. Tidak ada diri, tidak ada waktu, tidak ada semua. Sama sekali tidak ada apapun. Banyak dulu ya, dulu terus terang. Banyak orang itu berpikir, ya kan, berpikir seperti ini. Nibbana itu seperti apa sih? Apakah itu adalah alam para Buddha? Mereka bertanya. Anggaplah adalah suatu alam seperti itu, anggap aja ada, ya kan? Di situ semuanya hidup abadi, tidak ada, tetap aja itu masih ada penderitaan, ya kan? Misalnya contoh, ya sebenarnya alam para Buddha itu nggak ada. Buddha itu munculnya di dunia ini, menyebarkan dhamma, banyak yang mendapat manfaat, lalu Buddha parinibbana, selesai. Buddha tidak akan kembali ke dunia terus terang. Tidak akan kembali ke dunia karena Buddha telah mencapai mahaparinibbana. Tapi kebahagiaan sejati itu adalah seperti ini. Kebahagiaan yang paling tinggi. Ketika menjadi Buddha, menjadi arahat. Menikmati kebahagiaan nibbana. Habis itu ketika mencapai parinibbana,
tidak ada bentukan pikiran, tidak ada bentukan jasmani, tidak ada kerinduan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kegelisahan, tidak akan ada fenomena apapun. Semuanya tidak ada. Itulah kebahagiaan yang tertinggi, Bapak Ibu. Tertinggi. Tidak ada kelahiran, tidak ada usia tua, tidak ada usia, tidak ada kesakitan, tidak ada apapun. Tidak ada, semua nggak ada. Jadi ibaratnya seperti gini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen ngebayangin itu kayak gini. Ada sesuatu yang tidak menjelma. Ada sesuatu yang tidak tercipta. Ada sesuatu yang tidak terbentuk. Ya kan? Nah, kira-kira sesuatu itu bisa menderita nggak? Coba Bapak Ibu bayangin. Ada sesuatu yang tidak menjelma. Ada sesuatu yang tidak terbentuk. Ada sesuatu yang tidak tercipta. Sesuatu itu menderita nggak? Ya jelas enggak. Karena itu nggak ada. Ya karena nggak tercipta, nggak terbentuk, tidak menjelma atau apapun. Tidak ada penderitaan. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Bapak Ibu cinta kasih aja terus. Kalau bagi Bapak Ibu ada yang merasa bahagia mikirin kehidupan bodhisattva ya silahkan. Ada yang bahagia mikirin kehidupan siswa Buddha ya silahkan. Sambil cinta kasih, terus menyebar dhamma, hidup bahagia, mengajarkan dhamma kemana-mana sampai suatu hari puas menjadi Buddha atau Arahat, lalu meninggalkan dunia ini selamanya. Maksudnya selamanya itu bagaimana? Bisa bosan nggak? Mungkin orang berpikir gitu kan. Kalau selamanya begitu kan, apakah nggak bosan? Mungkin ada yang berpikir gitu. Gini Bapak Ibu, ada sesuatu yang tidak menjelma. Ada sesuatu yang tidak terbentuk. Ada sesuatu yang tidak tercipta. Itu bosan nggak? Nggak bosan kan, sama sekali nggak ada. Nggak ada pikiran, tidak ada perasaan, tidak ada semua. Yang ada hanya satu hal, kedamaian yang sempurna. Kalau kita punya pikiran, kita masih diperbudak oleh pikiran kita. Kalau kita masih punya tubuh jasmani, kita masih diperbudak oleh tubuh jasmani kita. Tapi suatu hari kelak, ketika kita mencapai akhir dari penderitaan, yang ada hanyalah nothingness, tidak ada apapun. Itulah kebahagiaan sejati. Oke, ada pertanyaan, saya baca dulu. Selamat malam Pak Paulus, saya mau nanya orang-orang apakah seperti orang-orang yang bisa kemasukan dewa atau itu emang asli dewa pohon? Mohon petunjuknya. Oke, pertanyaan bagus. Jadi gini, dulu waktu saya kecil saya pernah diajak ke suatu kepercayaan gitu, ya, suatu kepercayaan. Terus dia bilangnya dia vegetarian selama dari kandungan dia udah vegetarian. Akhirnya dia dirasuki oleh dewa. Jadi sebenarnya tergantung, dewa kan ada banyak, ya kan? Dewa kan ada banyak. Dewa juga nggak semua dewa itu Buddhism, ya kan? Nggak semua dewa itu Buddhism. Jadi ada kemungkinan nggak? Saya mengatakan tidak menutup kemungkinan ada dewa yang mereka yang terus kesurupan dewa. Tapi sebenarnya hal-hal kayak gitu nggak penting. Gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melatih cinta kasih terus menginginkan semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar di depan terbaik. Para dewa dan Brahma yang telah mendapatkan tugas untuk melindungi semua orang yang punya cinta kasih. Semua dewa dan Brahma di 10.000 alam semesta yang mau mengambil tugas itu akan melindungi Bapak Ibu. Sebenarnya kesurupan dewa itu nggak penting, nggak penting. Ya bagi beberapa orang mungkin wah itu segala macam lah. Tapi itu sama sekali nggak penting terus terang. Ya kan? Jadi kalau Bapak Ibu melatih cinta kasih terus bisa berkomunikasi sama dewa nggak? Bisa. Ya bisa. Jadi Bapak Ibu bisa berbicara dengan mereka dan segala macam dan segala macam. Tapi itu bukan kerasukan, itu hanya komunikasi doang. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya akan lanjutkan. Coba Bapak Ibu, kehidupan. Ini karena nggak apa-apa lah kita sedikit ngobrol tentang. Karena saya ingin Bapak Ibu itu merasa bahagia sekali suatu hari nanti akan mengakhiri penderitaan. Coba kita ya, kehidupan itu ya kan bangun pagi, habis itu aktivitas. Memang sih kita bahagia, kita cinta kasih terus. Melakukan hal-hal yang kita membuat kita bahagia, berpikir positif, cinta kasih, menolong orang. Tapi apakah kita terbebas dari penderitaan sepenuhnya? Enggak kan? Ya kita jalani. Tapi Bapak Ibu bisa sampai sesekali berpikir, suatu hari ketika semua tugas ini selesai, ya, mencapai nibbana, akhir dari penderitaan, tidak ada apapun lagi. Wah, itu kebahagiaan sejati, itu kebahagiaan tertinggi. Makanya terus terang, hampir setiap malam ya kan, sebelum saya tidur, saya meditasi cinta kasih. Sambil meditasi cinta kasih, saya mikirin, wah, suatu hari nanti nggak tercipta lagi, nggak menjelma lagi, tidak semua lah, tidak ada lagi penderitaan apapun. Makanya terus terang saya sangat berterima kasih pada para Buddha di masa lalu, ya kan? Karena para Buddha di masa lalu, maka kita saat ini bisa belajar dhamma, belajar cinta kasih, dan suatu hari nanti akan mengakhiri penderitaan. Makanya kita itu harus sungguh-sungguh, ya kan? Sungguh-sungguh menyebarkan cinta kasih ini kepada banyak orang. Kenapa? Gini, misalnya contohnya, orang itu akhirnya karena bapak dan ibu, satu orang ya, anggaplah ada satu orang yang karena bapak dan ibu mengajarkan mereka cinta kasih, akhirnya dia cinta kasih. Dia sungguh-sungguh cinta kasih. Pertama, kehidupannya berubah. Akhirnya dia dilindungi oleh
para dewa dan Brahma di 10.000 alam semesta. Akhirnya pikirannya berubah menjadi positif, bawaannya bahagia terus, secara hidup dia berubah total, ya kan? Dari kelahiran ke kelahiran dia akan mendapatkan kehidupan terbaik. Terus suatu hari dia akan mencapai akhir dari penderitaan. Ketika dia mencapai akhir dari penderitaan, dia akan menikmati kedamaian abadi. Yang menikmati kedamaian abadi itu cuma kiasan doang, sebenarnya nggak ada yang menikmati sih. Terus terang tidak ada yang menikmatinya. Tapi ya anggaplah begitulah. Dia menikmati kedamaian abadi. Coba bayangkan, satu orang yang Bapak Ibu bantu, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Apalagi Bapak Ibu menginginkan semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan dan mati besar kehidupan terbaik. Jadi ini Bapak Ibu, loh, ini secara kita memang harus punya keyakinan. Kita nggak bisa analisa doang. Kita nggak bisa berpikir apakah benar ya dengan meditasi cinta kasih cita-cita pasti tercapai. Ya boleh sih analisa sesekali, tapi bisa berpikir seperti ini. Coba bayangkan, di sepanjang samsara, di seluruh alam semesta yang luasnya tanpa batas, kita pengen semua kebaikan kita bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang mati besar kehidupan terbaik. Di mana makhluk-makhluk ini suatu hari akan mengenal Dhamma dan mewarisinya dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi. Mungkin nggak orang ini hidup susah? Nggak mungkin, nggak mungkin. Ya kan? Pertama, dia dibantu oleh para dewa dan Brahma. Kedua, dia menimbun kebajikan yang sangat besar. Coba bayangkan, karena Bapak Ibu cinta kasih, ya kan? Karena Bapak Ibu cinta kasih menginginkan semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang mati besar kehidupan terbaik. Coba bayangkan berapa banyak makhluk di masa depan dari generasi ke generasi yang akhirnya akan mengenal Dhamma, mengenal cinta kasih, mencapai akhir dari penderitaan, menikmati kedamaian abadi. Menikmati kedamaian abadi itu kiasan doang. Karena tidak ada yang menikmati sebenarnya. Karena tidak ada makhluk lagi. Ya kan? Suatu hari nanti, wah. Ya kan? Jadi, Bapak Ibu, kita semua harus termotivasi dari waktu ke waktu terus mengajarkan meditasi, sharing meditasi cinta kasih, metode cinta kasih ini kepada banyak orang. Lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke? Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan lagi, silakan ya Bapak Ibu ya. Saya izin minum dulu. Ayo kita meditasi lagi Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu bayangin, wah berapa banyak suatu hari nanti yang dibantu mengenal cinta kasih dan mencapai nibbana. Terus terang ya Bapak Ibu ya, kebahagiaan nibbana itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Baik kebahagiaan dewa, Brahma, ya, nggak bisa dibandingkan. Kenapa? Dewa, anggaplah dewa bahagia, ya kan? Memang sih dewa bahagia bukan dianggap bahagia. Memang dewa bahagia. Karena apa? Mereka nggak perlu kerja, ya kan? Kerja mereka cuma untuk melindungi orang-orang yang punya cinta kasih dan yakin pada Buddha Dhamma Sangha doang. Nah, jadi dewa bahagia kehidupannya. Bahkan pernah diceritakan di Tipitaka ya. Ini beneran di Tipitaka. Jadi kebahagiaan manusia itu, kebahagiaan di kehidupan manusia, itu anggap aja seperti air yang jatuh di ujung rumput, ya kan? Maksudnya air yang nempel di ujung rumput di pagi hari, embun, ya kan? Kebahagiaan manusia itu seperti embun di ujung rumput. Seperti itu. Tapi kebahagiaan dewata itu seperti apa? Air di Sungai Gangga. Perbedaannya jauh sekali. Tapi bayangkan, kebahagiaan sebesar ini dibandingkan dengan tidak eksis. Tidak eksis adalah yang terbaik, Bapak Ibu. Tidak eksis. Tapi ya nggak apa-apa. Kita kan masih, ya nggak apa-apa. Maksudnya mungkin Bapak Ibu masih penasaran pengen lahir di alam dewa, terus suatu hari baru mencapai nibbana. Nggak salah juga, nggak salah. Jadi kenapa sih gini Bapak Ibu, kenapa sih di zaman Buddha banyak banget orang-orang yang ketika mendengar ceramah singkat jadi arahat? Gini Bapak Ibu, karena mereka telah mencapai semua aspirasi mereka. Sudah selesai, cita-cita terakhir mereka cuma pengen jadi arahat doang. Habis itu pergi dari dunia. Tapi mereka juga di masa lalu, di kelahiran-kelahiran lampau mereka ketika mengenal Dhamma, nggak langsung pengen jadi arahat, mereka juga pengen menikmati kehidupan dewa, Brahma, dan segala macam. Tapi tetap tujuan utama umat Buddhis, semua yang ngerti, ya kan? Yang ngerti, mereka pengen mencapai nibbana, ya kan? Akhir dari penderitaan. Coba bayangkan Bapak Ibu, tidak ada bentukan pikiran, tidak ada bentukan jasmani, tidak ada kerinduan, tidak ada masa lalu, tidak ada saat ini, tidak ada masa depan. Semua tidak ada, tidak menjelma, tidak tercipta, tidak menjadi. Tidak ada perpisahan dengan orang yang dicintai. Tidak ada pertemuan dengan orang yang tidak disuka. Tidak akan bertemu dengan hal-hal buruk lagi. Semua tidak ada. Semua tidak ada, Bapak Ibu. Bayangkan. Itulah kedamaian abadi. Tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu. Jadi sekarang, sampai kita menanti akhir dari penderitaan kita harus terus kerja keras untuk mendorong banyak orang melatih cinta kasih. Oke, Bapak Ibu, kita meditasi lagi. Sambil Bapak Ibu mikirin kehidupan-kehidupan bahagia yang Bapak Ibu ingin jalani, sampai Bapak Ibu mencapai akhir dari penderitaan. Oke, kita meditasi.
Ya Bapak Ibu, inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk bahagia yang mati besar dan kehidupan yang terbaik. Terus seperti itu. Sambil Bapak Ibu memikirkan kehidupan seperti apa yang Bapak Ibu ingin jalani sampai akhir dari penderitaan. Lalu Bapak Ibu bisa bayangin akhir dari penderitaan itu seperti apa, ya. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, pingin banget semua tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang mati besar dan kehidupan yang terbaik. Minta dengan sungguh-sungguh, pingin banget semua tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, pingin banget semua tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus inginkan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, pingin banget semua tabungan kebaikan yang besar ini bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan yang terbaik bagi semua makhluk di seluruh alam semesta. Oke, cukup. Ya. Oh ya Bapak Ibu, tambahan ya. Bagaimana sih supaya menjalani hidup ini lebih happy lagi? Ini harus sering olahraga ya. Ini penting Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sering olahraga, olahraga itu ya kan menciptakan hormon kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu kalau bisa sehari olahraga 1 atau 2 jam, kalau bisa seminggu 4 sampai 5 kali bagus, ya kan? Karena orang yang olahraga itu pikirannya lebih fresh. Tapi ini sih pilihan aja ya. Karena kan pas masa COVID itu dulu, ya kan susah lah mau olahraga apapun. Perbedaan olahraga sama enggak itu berbeda jauh. Jadi kalau Bapak Ibu pengen lebih happy lagi hidupnya, jadi gini caranya Bapak Ibu kan kalau olahraga kan butuh semangat, ya kan? Bagaimana sih semangatnya itu? Bapak Ibu sambil olahraga sambil cinta kasih, ya kan? Jadi apa? Jadi semangat gini, orang yang punya semangat di dalam batin mereka, itu hidup mereka itu berenergi. Jadi kalau Bapak Ibu jangan bisa olahraga sehari 1 sampai 2 jam, minimal setengah jam lah. Maka
tubuh jasmani Bapak Ibu lebih berenergi lagi, seperti itu. Maka pikiran Bapak Ibu lebih berenergi. Bapak Ibu lebih siap menghadapi hari dengan lebih bahagia. Seperti itu Bapak. Ini saran doang sih, hanya sekedar saran ya. Supaya nanti pada saat umur 40, 50 atau 60 atau apa, tubuh jasmani masih sehat dan kuat. Apalagi kalau dari muda gitu kan, dari umur 30 40 meditasi olahraga terus, maka tuanya nanti sehat seperti itu. Oke, admin tolong dong ke yang tadi yang baru itu, yang baru. Kalau bisa Bapak Ibu, olahraga sambil cinta kasih, misalnya jogging ya, misalnya jogging. Pada saat jogging ya kan, semangat cinta kasihnya harus berkobar-kobar. Jadi cinta kasih pengen semua kebaikan yang memberikan semua makhluk kebahagiaan yang besar dan kehidupan terbaik, sambil jogging, sambil sepeda atau sambil fitness atau sambil berenang, bebas. Jadi lebih bersemangat tubuh jasmani dan pikirannya. Oke, Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu ingin menyebarkan cinta kasih ini kepada mereka yang belum mengenal Buddhism, caranya bagaimana? Begini. Jadi inginkan jadi pandu mereka. Bapak inginkan, Ibu inginkan semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua orang di dunia atau semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan terbesar di dalam Dhamma dan selalu mendapatkan kehidupan yang terbaik bagi mereka semua. Kalau mereka udah mulai, mereka sudah terprogram untuk mengenal Buddhism suatu hari nanti. Seperti itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sahabat Dhamma, kalau ada pertanyaan silakan ya. Kalau nggak ada, kita akan segera tutup. Jadi Bapak Ibu, ini saya akan sharing sedikit. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ya kan? Kebahagiaan, ya, kebahagiaan. Setelah orang mati cinta kasih, dia akan mendapatkan banyak kebahagiaan, baik kebahagiaan spiritual maupun kebahagiaan duniawi. Tapi bayangkan coba, ketika orang itu suatu hari mengakhiri penderitaan, orang itu akan menikmati kedamaian yang sempurna. Yang menikmati sih sebenarnya kiasan doang, tapi nggak ada yang menikmati sih sebenarnya. Selama masih ada yang menikmati, ya pasti masih ada penderitaan. Tapi dia menikmati kedamaian yang sempurna. Bukan, ya maksudnya itu kiasan. Coba, selama-lamanya dia tidak akan menderita lagi. Tanpa ada batas waktu. Bukan 1000 tahun, bukan 10.000 siklus dunia, tapi forever, selama-lamanya. Ya, selama-lamanya itu juga kiasan dong, karena di situ nggak ada waktu sih. Tanpa akan pernah muncul lagi untuk menderita lagi. Ya, nih sekali lagi ya saya katakan ya. Seseorang yang telah mengakhiri penderitaan, menjadi Buddha atau Arahat, ya Pacika Buddha juga sih. Ketika mereka mencapai parinibbana, ya kan, mereka tidak akan kembali lagi mengambil wujud apapun untuk menderita lagi. Tidak akan sama sekali. Ya kan, di situ tidak ada kerinduan. Di situ tidak ada penyesalan. Sama sekali tidak ada apa-apa. Yang ada hanya kedamaian yang sempurna. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Saat ini, sampai akhir dari penderitaan, Bapak Ibu bisa atur seperti apapun yang Bapak Ibu mau. Mau jadi bodhisatta, mau jadi siswa Buddha yang paling bijaksana, atau siswa Buddha yang paling sakti, atau siswa Buddha yang bagaimana, terserah lah. Yang penting Bapak Ibu happy mikirinnya. Ya kan? Mungkin beberapa kehidupan pengen jadi dewa atau Brahman dan segala macam. Tapi gini Bapak Ibu, apa sih yang membuat hidup kita bahagia? Gini, ketika kita mencapai akhir dari penderitaan, kita tidak akan merasakan apapun lagi. Tapi saat ini yang membuat, terus terang apa sih yang membuat saya bahagia? Jalani hidup. Ya, selain daripada cinta kasih membuat saya bahagia terus terang. Tapi apa sih yang membuat saya paling bahagia? Ketika saya mikirin, suatu hari nanti tidak eksis lagi. Wah, itu yang terbaik. Ya, suatu hari nanti tidak akan ada bentukan apapun. Nah, selama kita eksis, kita bisa mikirin itulah. Tapi begitu kita nggak eksis, ya sama sekali udah nggak ada. Tapi terus terang yang kita gini, kadang saya ngebayangin Bapak Ibu ya, orang di luar sana itu menderita sekali ya. Hidup nggak tahu suatu hari nanti dia akan mencapai nibbana. Kebanyakan orang di luar nggak tahu. Suatu hari mereka punya kesempatan untuk mengakhiri penderitaan. Mereka nggak tahu. Mereka cuma hidup, jalani hidup, bangun pagi kerja nggak tahu mau ngapain. Habis itu ketemu orang begini begitu, ambisi, khayalan segala macam lah, terkenalan segala macam. Habis itu apalah terserah mereka lah. Tapi coba bayangkan betapa menderita hidup mereka. Pertama mereka nggak tahu cinta kasih, kedua mereka tidak tahu ya ada kesempatan untuk mencapai nibbana, akhir dari penderitaan mereka nggak tahu. Maka daripada itu kita harus bersungguh-sungguh mendorong banyak orang, memotivasi banyak orang untuk melatih cinta kasih ini, supaya pertama dia menikmati kebahagiaan cinta kasih, habis itu dia menikmati kebahagiaan di dalam hidupnya, entah sebagai manusia, dewa atau Brahma, dia menikmati kebahagiaan Dhamma sampai suatu hari kelak, ya kan,
Dia bisa sambil bahagia memikirkan, wah suatu hari nanti akan mengakhiri segala penderitaan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sahabat Dhamma, kita akan ada tahap. Oke, semua pertanyaan udah dijawab ya. Nah, kita sampai di sini aja. Mari kita pelimpahan jasa sama-sama Bapak Ibu ya. Kita pelimpahan jasa bersama-sama. Semoga dengan semua jasa kebajikan ini melimpah untuk para dewa, para makhluk halus, pada semua sanak leluhur di semua kelahiran masa lampau, pada semua makhluk. Semoga dengan semua tabungan kebajikan yang besar ini bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar, kehidupan terbaik. Semoga ajaran Buddha bertahan lama dan menyebar luas. Semoga ajaran Buddha bertahan lama dan menyebar luas. Semoga ajaran Buddha bertahan lama dan menyebar luas. Semoga cinta kasih, semoga suatu hari di masa depan, di kehidupan ini, hampir 80% orang di dunia bisa melatih cinta kasih seperti menginginkan semua kebaikan yang bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Dan semoga suatu hari nanti kita bisa mengakhiri penderitaan, di mana tidak ada penderitaan sama sekali lagi, dan tidak akan kembali lagi untuk menderita sama sekali. Sadu, sadu, sadu.